Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada pertengahan Ramadan, tahun 471 Hijriah di Desa Nif, Jilan, satu kota terpencil, di balik kawasan Tabaristan. Daerah ini sekarang masuk di dalam wilayah Iran Selatan. Dalam bahasa Persia kota ini, lebih dikenal dengan nama Kilan. Sebagian ulama menyebutnya Jaili, seperti dalam kitab Al-Alam karya Syekh Az-Zarkali. Sampai saat ini kota Jilan masih tercantum di peta, terdiri dari beberapa desa dan perkampungan yang berjajar di sela-sela pegunungan Brous, yang membentang di pantai selatan Yelp Ghazwain. Data tahun kelahiran Syekh Abdul Qadir didapatkan dari ucapannya sendiri tatkala ditanya mengenai tahun kelahirannya. Ketika itu ia menjawab, "Aku tidak tahu secara pasti. Akan tetapi aku masuk kota Baghdad di tahun kematian At-Tamimi, dan usiaku waktu itu 18 tahun." At-Tamimi yang ia maksud adalah Syekh Abu Muhammad Rizqullah bin Abdul Wahhab bin Abdul Aziz bin Al-Harts bin Asad, yang meninggal dunia pada tahun 488 Hijriah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir lahir pada tahun 471 Hijriah, tepatnya di masa kekuasaan Khalifah Al-Mustadir Billah Abul Abbas Ahmad bin Abdullah Al-Abbasi. Sebagai seorang wali yang sangat dekat dengan Allah, Syekh Abdul Qadir memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Namun demikian, sepanjang hidup ia tak pernah memperlihatkan karomahnya untuk pamer kehebatan. Mengenai karomah Syekh Abdul Qadir, sangat banyak, dan sebagian besar sangat masyhur, lantaran dikisahkan oleh beberapa ulama yang sangat dipercaya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, karomah-karomah itu benar-benar terjadi, dan tidak mengingkarinya, kecuali orang yang menentang. Berikut sebagian karomah beliau, yang dicatat para alim ulama. Kisah pembunuhan putra Raja Jin. Dikisahkan, pada suatu ketika seorang ulama Baghdad, berziarah bersama sejumlah muridnya, ke pemakaman, untuk mendoakan para ahli kubur. Di tengah jalan ia melihat seekor ular berwarna hitam. Ia membunuh ular itu dengan tongkat di tangannya. Saat itu juga ulama tadi diliputi oleh debu yang begitu banyak, lalu hilang dari pandangan. Murid-muridnya pun kebingungan. Beberapa saat kemudian ia muncul kembali dengan mengenakan pakaian yang megah. Mereka bertanya mengenai apa yang dialaminya. Sang guru pun berkisah, "Sewaktu debu meliputi diriku, itu adalah para jin yang menangkapku, dan membawaku ke sebuah pulau terpencil. Di sana mereka menenggelamkan diriku ke dasar lautan. Kemudian mereka membawaku menghadap Raja Jin, yang sedang berdiri di atas ranjang. Tangannya menghunus sebilah pedang, dan di hadapannya terdapat mayat seorang pemuda, dengan luka di kepala, sementara darah menetes ke tubuhnya. Siapa orang ini?" tanya Raja Jin. "Dia yang membunuh putra Baginda," jawab para jin yang membawaku. "Wahai guru orang-orang Baghdad, mengapa kamu membunuh anak muda ini tanpa sebab?" tanyanya lagi. "Aku mengingkarinya." "Demi Allah, aku bukan pembunuhnya," teriakku. "Akan tetapi mereka bersikukuh bahwa aku adalah pembunuhnya. Bukti kalau orang ini pembunuhnya adalah tongkat berlumuran darah di tangannya," jelas mereka. Sang raja melihat tongkat berlumur darah yang kubawa. "Aku hanya membunuh seekor ular dengan tongkat ini," kataku. Ia tiba-tiba murka, "Wahai orang bodoh, ular itu adalah anakku." Aku terpaku dalam keadaan bingung. Raja tadi memandang ke arah hakim sembari berkata, "Orang ini sudah mengakui telah membunuh putraku. Maka, jatuhkan hukuman mati untuknya."
Hakim menjatuhkan vonis mati untukku, dan mufti mengesahkan vonis itu. Raja Jin bersiap memenggal kepalaku, dengan pedang yang mulai tadi, terhunus di tangannya. Aku berdoa di dalam hati, dengan bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Saat itu juga muncul seorang lelaki bercahaya di tengah kami. AA berseru, "Jangan bunuh lelaki ini. Sesungguhnya ia adalah murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Apabila Syekh memarahi kamu, maka jawaban apa yang kamu siapkan di hadapan beliau?" Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir, Raja Jin meletakkan pedangnya. Ia berkata pelan kepadaku, "Wahai guru, sebagai bentuk tata kramaku kepada Syekh Abdul Qadir, aku memaafkan Anda. Sekarang aku mohon, Anda menjadi imam, untuk sholat jenazah putraku, dan doakanlah dia." Kemudian Raja Jin, memberiku pakaian megah ini. Selesai sholat jenazah, ia memerintahkan prajuritnya, agar mengembalikan ke tempat semula. Permohonan Imam Hanbali. Dikisahkan, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir, berkeinginan berpindah dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena keinginan itu, pada malam harinya, ia bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad, bersama para sahabat beliau. Sementara itu Imam Ahmad bin Hanbal, berdiri di dekat beliau. Ia berkata, "Duhai Rasulullah, perintahkan putra Anda Abdul Qadir, agar menjaga Syekh yang lemah ini." Sambil tersenyum, baginda Nabi Muhammad bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kabulkanlah permohonan Syekh ini." Syekh Abdul Qadir mematuhi perintah baginda Nabi Muhammad, agar melestarikan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pagi harinya, ia melaksanakan sholat subuh di masjid, kelompok orang-orang yang berpegang pada mazhab Hanbali. Masjid itu sangat sepi, hanya ada satu orang yang bisa menjadi imam. Begitu Syekh Abdul Qadir hadir di masjid itu, orang-orang datang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat bersamanya, sehingga tiada tempat yang kosong dari jamaah. Dalam kitab Bahjatul Asrar disebutkan, bahwa suatu kali Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Imam Ahmad bin Hanbal, bersama para wali di masa itu. Mereka menyaksikan, Imam Ahmad keluar dari makam, dengan membawa pakaian gamis, yang ia berikan kepada Syekh Abdul Qadir. Keduanya kemudian berpelukan sejenak. Imam Ahmad berkata, "Wahai Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu hal, membutuhkan dirimu." Bersua baginda Nabi Muhammad. Dikisahkan, dalam kitab Jamiul Ulum, bahwa pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir berceramah di atas mimbar. Di tengah ceramah tiba-tiba, ia turun dari mimbar lalu, berdiri di anak tangga mimbar yang paling bawah, dengan sikap merendah. Tak lama berselang, ia naik lagi ke atas mimbar, untuk meneruskan ceramahnya. Salah seorang hadirin bertanya, keheranan atas sikap aneh sang guru waktu itu. Syekh Abdul Qadir kemudian berkata, "Aku tadi melihat datuku, baginda Nabi Muhammad, datang untuk duduk di atas mimbar. Aku turun ke tangga bawah, sebagai bentuk adab kepada beliau. Tak lama kemudian beliau berdiri, dan menyuruhku duduk di tempat semula untuk memberi wejangan kepada orang-orang. Rumput madrasah sebagai obat." Para ulama berkisah, bahwa di masa Syekh Abdul Qadir, kota Baghdad pernah mengalami wabah penyakit. Penduduk banyak yang mati, sebab wabah yang dahsyat. Mereka yang masih hidup, tapi sudah tertular penyakit, datang kepada Syekh Abdul Qadir, untuk minta pertolongan. Syekh Abdul Qadir menerima mereka, lalu menganjurkan mereka, untuk meneabut rumput yang tumbuh di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir, dan memakannya. Lantaran ingin sembuh, mereka melaksanakan anjuran itu.
Setelah memakan rerumputan yang tumbuh di pelataran madrasah, mereka menjadi kebal dari wabah penyakit yang menimpa kota Baghdad. Sementara itu, mereka yang sudah terlanjur tertular penyakit, berdesakan di rumah Syekh Abdul Qadir untuk berobat. Syekh Abdul Qadir memerintahkan mereka meminum air madrasah. Mereka segera melaksanakan perintah itu, dan atas izin Allah, mereka semua akhirnya sembuh, dan wabah penyakit berangsur sirna dari Baghdad. Menjadi wali sejak belia. Dalam kitab Syarah Al-Ainiyah, karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tercatat bahwa suatu kali, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seseorang, "Sejak kapan Anda tahu bahwa diri Anda adalah wali?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sejak aku masih berusia 10 tahun. Ketika aku memasuki ruang perpustakaan, aku melihat para malaikat berjalan di sekelilingku. Aku mendengar mereka berseru kepada anak-anak yang lain, 'Beri ruang untuk wali Allah.' Waktu itu aku masih kecil. Setiap kali aku ingin bermain dengan anak-anak sebayaku, aku mendengar suara berbisik, 'Jangan kau lakukan wahai anak yang diberkahi.' Maka aku mengurungkan keinginanku dan berbaring di pangkuan ibuku. Di masa mujahadah, tatkala aku sangat mengantuk, aku mendengar suara, 'Wahai Abdul Qadir, kau diciptakan bukan untuk tidur. Aku telah menghidupkan dirimu, sewaktu dirimu bukan apa-apa. Maka jangan melupakan aku, setelah kini dirimu menjadi sesuatu.' Inilah sebagian dari karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga video ini bermanfaat.